Sudah siap kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa mengadakan kuliah ya. Dan hari ini ada dua kelompok yang akan presentasi. Kelompok berapa tadi Mas Doni? 7 dan 8 ya. 7 dan 8, Bapak. Nah, berarti kita semua yang belum 4 G. 4 Ya, kelompok G. Oke. nggih, nanti Hari ini dua, terus minggu depan dua. 2, nggih, betul. Sudah mulai penilaian, oke, nggak apa-apa. Penilaian nanti mulai tanggal 2 sampai tanggal, kalau nggak salah 15 ya, lupa aku. Oke, nggak apa-apa. Oke, karena nggak ada ujian ini langsung saya nanti memberikan nilai. Oke, Bapak Ibu, mari kita buka kuliah pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian kelompok 7, monggo kami persilahkan Mbak Mami sama Mbak Riz ya. Oke, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Izin share screen. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Dr. Selamat Utomo sebagai pembimbing perkuliahan pembelajaran abad 21. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Magister S2 kelas C serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Mami Nustiani dan rekan Nita Rizkiatul Mawadah akan mempresentasikan modul AJAT Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan topik Bumiku Sayang, Bumiku Malang, topik A Bumi Berubah, kelas 5, fase C. Untuk informasi umum, nama penyusun Mami Nustiani dan Rizkatul Mawadah, nama sekolah Adi di SD Negeri 1 Nalumsari, tahun penyusunan 2024, mata pelajaran IPAS, bab materi bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang, materi topik A Bumi Berubah, fase C, kelas 5, semester 2, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Dengan kompetensi awal, peserta didik mengetahui bencana alam yang terjadi dan profil pelajar Pancasila pada kegiatan pembelajaran ini, yakni beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Adapun sarana dan prasarana atau alat dan bahan, yakni ruang kelas, LCD proyektor, buku guru kelas 5 IPAS, LKPD, alat tulis, PowerPoint, video pembelajaran dari YouTube, dan Pokipik. Adapun target peserta didik adalah peserta didik reguler kelas 5 SD Negeri 1 Nalumsari, Jepara. Metode, media pendekatan, dan model pembelajaran yang digunakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Media yang digunakan adalah PowerPoint dan Pokipik. Pendekatan TPACK, saintifik, dan model Project Based Learning atau PJBL. Adapun kompetensi inti yang pertama capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengenal karakteristik bumi dan mengapa bumi berubah, serta bencana alam yang terjadi di Indonesia. Mempraktekkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan, tempat tinggal, dan sekitar untuk mencegah bencana alam, membuat hasil karya inovatif dari gambar bencana yang didapatkan, yakni ada profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, dan kreatif. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar dan video yang ditunjukkan pada PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan contoh bencana alam yang ada di sekitar dan menunjukkan kepedulian akan sikap peduli lingkungan untuk mencegah bencana alam. C4. Kemudian melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat membuat proyek cerita bencana
yang berisi tulisan contoh sikap peduli lingkungan dan kisah bencana alam yang terjadi. Ada di P5. Pertanyaan pemantik, pada pertanyaan pemantik ini kegiatan yang dilakukan pada kegiatan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan berupa yang pertama, apakah kalian mengetahui apa yang ada di gambar dan video tersebut? Yang kedua, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dan yang ketiga, kontribusi apa yang bisa kalian lakukan? Asesmen yang dilakukan terdiri dari asesmen awal, teknik tes non-tulis, jenisnya pilihan ganda, dan instrumennya adalah instrumen tes awal. Ada di terlampir, asesmen formatif terdiri dari asesmen pengetahuan, tekniknya tes tertulis, jenisnya pilihan ganda, instrumennya instrumen asesmen formatif terlampir. Kemudian asesmen sikap, teknik non-tes, jenisnya pengamatan, instrumennya rubrik pengamatan, tingkah laku peserta didik terlampir. Yang terakhir adalah asesmen psikomotorik, terdiri dari teknik non-tes, jenisnya proyek, dan instrumennya rubrik penilaian proyek terlampir. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3, yakni kegiatan pendahuluan yang berlangsung selama 10 menit. Yang pertama, peserta didik dipersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik orientasi. Kemudian peserta didik dan guru bersama-sama melanjutkan kegiatan dengan membaca doa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan peserta didik menyiapkan diri agar siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta memeriksa kerapian diri sesuai dengan arahan guru pada karakter mandiri. Kemudian yang kedua, guru memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran, yakni melakukan tepuk semangat, semangat. Ada beberapa kegiatan tepuk semangat yang bisa dilakukan secara bervariasi. Kemudian yang B, peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, menumbuhkan karakter nasionalisme. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut berupa, apakah kalian mengetahui yang ada di gambar dan video tersebut? Jadi sebelum kita pembelajaran kita tampilkan video atau gambar, supaya anak rasa ingin tahunya lebih besar. Kemudian, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dan yang ketiga, kontribusi apa yang bisa kalian lakukan? Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, hari ini kita akan belajar tentang bumi berubah. Tujuannya agar kalian dapat mengetahui penyebab bumi itu berubah dan bencana alam yang terjadi di lingkungan. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara individu. Kalian akan membuat karya berupa soal cerita dari gambar bencana alam yang diambil secara acak melalui media Pokipik. Setelah itu akan ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan kita Rizkyatul Mawaddah untuk melanjutkan presentasi. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya kegiatan inti. Dalam kegiatan inti berlangsung selama 45 menit. Pada fase 1, penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik dibagi dalam kelompok berdasarkan kemampuan pemahamannya, yaitu paham penuh, paham sebagian, dan paham kurang. P5 berkebinekaan global, dan C6 collaboration. Selanjutnya, guru membagikan LKPD kepada peserta didik dan mengarahkan tentang kegiatan yang ada di LKPD. Guru menayangkan video pembelajaran dari YouTube yang berisi tentang bencana alam di Indonesia, PAJK. Selanjutnya, peserta didik dengan seksama mengamati video yang ditayangkan, saintifik mengamati, dan selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang disajikan dalam video. Pertanyaannya dapat berupa pada video yang sudah ditayangkan, apa yang menjadi hal utama? Yang kedua, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Dan yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan? Selanjutnya, fase kedua, mendesain rencana produk.
Peserta didik memperhatikan langkah-langkah yang disediakan pada LKPD serta menyusun rencana proyek pemecahan masalah, meliputi persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Selanjutnya, pada fase ketiga, menyusun jadwal pembuatan produk. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang waktu penyelesaian pembuatan proyek karya bencana alam, meliputi tahapan-tahapan dan pengumpulannya. Fase keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan dan kreativitas peserta didik selama mengerjakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Peserta didik melakukan pengerjaan proyek sesuai waktu yang diberikan, mencatat setiap tahapan, dan menyelesaikan proyek dengan sebaik-baiknya. Fase kelima, menguji hasil proyek. Guru memantau hasil proyek yang telah dibuat oleh peserta didik dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil karya proyek yang sudah dikerjakan. Guru dan peserta didik lainnya yang tidak maju menyimak peserta didik yang sedang melakukan presentasi. Pada fase ke-6, evaluasi pengalaman kerja. Peserta didik saling menanggapi peserta didik lainnya yang sedang melakukan presentasi hasil. Guru bersama peserta didik menganalisis kembali hasil pemecahan masalah. Selanjutnya, kegiatan penutup. Kegiatan penutup berlangsung selama 15 menit. Guru menampilkan PPT berisi rangkuman materi yang telah dipelajari dan bersama-sama dengan peserta didik menemukan manfaat langsung dan tidak langsung dari pembelajaran yang dilakukan serta menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, guru memberikan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan dengan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang memenuhi KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, berupa pemberian tugas untuk membaca materi yang akan mendatang dan remedial bagi peserta didik yang tidak memenuhi KKTP. Guru memberikan informasi tentang aktivitas pembelajaran dan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru bersama peserta didik menutup kegiatan dengan doa dan salam penutup. Selanjutnya, lampiran-lampiran. Lampiran pertama berisi jurnal dan rubrik penilaian, penilaian pengetahuan. Berikut lembar penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian sikap. Lanjut, Bu. Dan yang ketiga, penilaian psikomotorik. Selanjutnya, media pembelajaran. Yang pertama, media PowerPoint. Berikut gambaran PowerPoint yang akan ditampilkan. Yang kedua, media video pembelajaran dari YouTube. Dan yang ketiga, media Pokipix. Selanjutnya ada LKPD. Berikut gambar LKPD-nya. Lanjut, Bu. Ke bawah mawon. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu Mami. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Oke, terima kasih Bu Mami sama
Mbak apa Bu ya? Mbak Mami sama Mbak Rizky. Oke. Terima kasih yang telah mempresentasikan apa namanya modul ajarnya. Kemudian kita masuk ke tanya jawab. Monggo siapa yang mau bertanya? Ada dua ya, Mbak Putri sama Mbak Zoryani. Mbak siapa dulu itu tadi yang ngacung? Siapa dulu ya? Mbak Zoryani dulu. Oke, monggo. Oke, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Eh, Kelompok 7 ya. Mohon Ya, Bu Mami untuk bisa menampilkan tadi Bu modul ajarnya yang bagian asesmen. Karena tadi bentar. saya agak terlewat sedikit, agak kurang jelas gitu. Bagian asesmen langsung Bu, bawahnya. Asesmen yang atas Atas. atau lembar Yang penilaiannya, Bu? atasnya, yang Lampirannya, atas. Yang yang ada paling atas. Ya. formatif Ya. asesmen awal itu loh. Atasnya itu lagi. Ya, atasnya. Nah, nah itu Bu, Bon, Sambon. Nah, tadi nah, bawahnya ya. Bawahnya. Nah, sampun Bu. Nah, Ini, di asesmen itu nggih Bu ya. ya. Di situ Ya. ada asesmen awal, tekniknya tes non tulis. Tetapi jenisnya di situ pilihan ganda. Dan tadi saya mencoba untuk pengen melihat instrumennya, eh, kayaknya itu belum terlampir ya. Mohon bisa dijelaskan asesmen awal dengan teknik tes non tulis, tapi jenisnya pilihan ganda itu bagaimana gitu. Eh, Mungkin Oh, mohon. maaf, Bu. Ini kemarin salah ketik. Ya, untuk non tulis itu kita pakai lesan ya, Bu ya. Jadi kami salah ketik di jenisnya. Mohon maaf. Untuk asesmen awalnya kita memang non tulis di lisan dan ini kami salah ketik, Bu. Terima kasih atas koreksinya. Untuk instrumen terlampirnya karena lesan kita sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menghubungkan materi yang kita berikan. Seperti itu, Bu. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan awal anak dari tes non tulis tersebut. Kami salah ketik, Bu. Mohon maaf, Bu. Nggih, ngoten ya, ya, jadi kan saya juga bingung itu pas nonton pilihan ganda ngoten. Nggih, terima kasih Ibu. Ya, ya. Oke, oke. Terima kasih, Bu, atas evaluasinya. Oke, bagus nih tadi koreksi dari Bu Suryani. Masa Oke. apa lesan kok pilihan ganda gitu ya Bu ya? Iya, iya, kami salah G, salah ketik, Pak. G, salah ketik G. G, Oke. Bu, Mbak Mami, terima kasih apa namanya penjelasannya. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua Mbak Putri, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Dr. Slamet Utomo. Jadi pertanyaan yang hendak saya ajukan adalah tadi kan tertulis ada 5 profil pelajar Pancasila. Nah, itu menurut saya Iya, terlalu banyak ya Bu untuk diimplementasikan pada satu pembelajaran. Kemudian tadi di sintaks itu kan ada tertulis beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dimasukkan kepada penilaian sikap P5 ya Bu. Di sini iya, belum ada penilaian religiusnya. Benar ya Bu? iya. Nggih. Di asesmen penilaian sikap G, beriman Nggih. dan bertakwa sudah masuk di penilaian sikapnya, Mbak. Nggih. Jadi pertanyaan saya itu lebih baik untuk pertanyaan penilaian religius itu dimasukkan ke P5 atau ke penilaian sikap religius sendiri, Bu. Kemudian untuk masukan saya, di soal evaluasi di kelas 5 itu kan kelas tinggi. Untuk soal evaluasi seperti yang ditampilkan itu kurang kompleks ya. Kurang banyak. Ya, Iya, jadi mungkin lebih divariasi dengan pilihan ganda yang kompleks. Kemudian untuk bahan ajarnya belum ada nggak Bu, hanya menggunakan media PPT dan video. iya. Bisa saya Nah, jelaskan? ya silakan Bu. Terima Terima kasih. kasih. Karena kenapa kalau profil pelajar Pancasila kita memakai 5? Karena
Lima-limanya ini bisa kami masukkan di modul ajar ini. Kemudian yang untuk masih terdengar, Bu? Mbak, Terdengar. masih terdengar? Oke, karena ini yang satu nggak masuk. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, kenapa kami memasukkan kelima? Karena pada aspek dimensi profil pelajar Pancasila bisa masuk ke modul ajar yang kami berikan pada anak-anak. Kemudian untuk religius atau beriman bertakwa tadi sudah masuk ke penilaian sikapnya dan penilaian P5-nya bisa kita masukkan. Kemudian untuk apa ya Bu yang terakhir tadi ya? Ada bahan ajar. Oh iya, bahan ajar. Bahan ajarnya memang kami gunakan sesimpel mungkin di media PowerPoint karena untuk mengasah analisis anak dalam nanti membuat proyek. Karena waktu pembuatan proyek itu tidak bisa lama. Kita ambilnya di satu pembelajaran, tidak dibuat di rumah. Sehingga di waktu waktu yang modul ajar kita buat itu kita memaksimalkan untuk PJBL-nya seperti itu. Kemudian untuk asesmen kenapa pakai pilihan ganda akan lebih mengefektifkan waktu sehingga kami mengambil keputusan untuk pengambilan asesmen formatifnya menggunakan pilihan ganda. Terima kasih atas tambahan sarannya. Mungkin kita akan memperbaiki lagi ke depannya dengan pilihan ganda yang kompleks. Ada tambahan Mbak Rizkyatul untuk jawaban kepada Mbak Putri? Bu, itu bisa ditampilkan yang Iya, sebentar. itu Bu PowerPoint-nya. Nanti Oke, oke. Bisa kelihatan, guys. Sebentar. ya. Ampun. Kelihatan, guys. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Putri atas pertanyaannya. Jadi kelompok kami memang tidak menggunakan bahan ajar, tapi kami memaksimalkan di PowerPoint dan video dari YouTube-nya. Nah, berikut PowerPoint dari kelompok kami. Bu, tolong dari awal, Bu. Dari awal, guys. Di sini menjelaskan tentang bumi berubah, pelajaran IPAS, topik A, ya. Nah, di sini ditampilkan bencana alam, banjir. Terus selanjutnya, Bu. Terdapat pertanyaan bagaimana bumi bisa berubah dari waktu ke waktu. Ini tentunya bisa melatih anak untuk mengungkapkan bagaimana pemahamannya tentang kenapa sih bumi itu bisa berubah, kenapa sih bisa terjadi banjir. Selanjutnya, Bu. Next. Oke, untuk ayo berkarya terdapat gambar kebakaran hutan sama apa Bu yang satunya lagi? Sama gunung meletus. Jadi kami menggunakan media Pokipix. Di situ terdapat Bu, Pokipix terdapat gambar gunung meletus dan kebakaran hutan. Peserta didik dapat mengambil salah satu gambar yang ada di dalam Pokipix. Lalu mereka dapat menceritakan berdasarkan gambar yang diambil. Yang apabila dapatnya gunung meletus, nanti peserta didik dapat belajar mengungkapkan apa sih penyebabnya, kenapa bisa terjadi gunung meletus. Ngoten Bu Putri. Jadi kami maksimalkan di PJBL-nya. Ya, terima kasih. Melatih untuk menganalisis dan berpikir kritis pada anak.
Ya, saya kira Seperti kan itu. untuk PPT itu kan masuknya ke media pembelajaran. Berarti untuk Iya. gambar-gambar yang ada di PPT ini nantinya ada juga di media Pokipik. Pokipik. Betul. Pokipik Mhm. nanti ada gambarnya, nanti anak bisa mengambil sesuai dengan pilihannya Iya, atau berarti sesuai yang diambil seperti itu. Sehingga kita memaksimalkan di project based learning-nya, proyeknya. Seperti iya. itu. Anak akan lebih berpikir kritis dan menganalisis materi yang kita sampaikan. Seperti itu, Mbak Putri. Ya, berarti pada penampilan PPT ini, guru juga menjelaskan bencana alamnya atau bagaimana gitu. Soalnya kan Kita kalau memberikan pertanyaan pemantik dahulu, kemudian anak menjawab. Setelah anak menjawab, nanti kita kasih pertanyaan pemantik sehingga mereka bisa menganalisis rasa ingin tahunya besar. Nah, rasa ingin tahunya yang besar itu nanti kita akan tambahkan materi-materi yang kita siapkan untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi anak itu akan lebih mendengarkan karena rasa ingin tahunya yang besar. Dia tidak bosan karena banyak tulisan. Seperti itu, Mbak Putri. Nggih. ya, terima kasih Bu Mami dan Oke, Mbak Putri. Terima kasih. Oke. Demikian penjelasan dari kami, Pak. Oke, terima kasih kelompok 7 Bu Mami sama Mbak Mami sama Mbak Rizky. Ini saya lihat kok masih muda semua ya, usianya baru berapa ya? Nggak ada 30 ya. Alhamdulillah 22, ini. Pak. Eh, iya, Udah punya masih muda. putri Yang remaja kok, Pak. masih muda semua, Alhamdulillah sudah S2 semua. Sebentar lagi nanti lulus S3 gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 7 yang telah mempresentasikan. Kemudian monggo untuk kelompok 7 bisa menutup presentasinya. Kemudian kita teruskan ke kelompok 8. Monggo ditutup dulu. Mbak Baik, Mami, Mbak. Mbak Rizky. Nggih. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kami, dan terima kasih atas koreksi dan evaluasinya, serta saran dan kritiknya kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Mbak Mami sama Mbak Rizky. Kemudian kita teruskan ke grup ke-8. 8 siapa nih Mas Doni? Kelompok Mas 8. Romadoni Sidiki. Oke, sama Nama Mbak saya Mbak Pak. Hidayatun Nur. Mbak Hidayatul Nur, nggih. Monggo kami persilakan. Nggih. Mbak Iya, Hidayah sama Mas Doni. Oke. iya Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenankan kami dari kelompok 8 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai modul ajar JBL. Monggo Pak Romdoni bisa di-share. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Slamet Utomo, yang kami hormati pula rekan-rekan mahasiswa MPD kelas C. Perkenankan kami untuk memaparkan modul ajar yang telah kami diskusikan bersama. Di sini kami terdiri dari 2 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Hidayatun Nur dengan NIM 202403019, dan satunya lagi Bapak Romadoni Siddiqui Hidayatullah dengan NIM 202403039. Ya, selanjutnya untuk modul ajar bisa dipresentasikan, dipaparkan oleh Bapak Romdoni. Monggo Pak, silakan. Bu, Kami. terima kasih. Siap, terima kasih Bu Hidayatun Nur. Langsung saja. Yang pertama, identitas modul, nama penyusun. Yang pertama Ibu Hidayatun Nur, yang kedua saya Romadhoni Siddiqui Hidayatullah, instansi atau sekolah di SDN 1 Jebol.
di kelas atau fase kelas 4, fase B, mata pelajaran Ilmu Pendidikan Alam dan Sosial atau IPAS. Bab wujud zat dan perubahannya, materi macam-macam wujud benda dan perubahannya tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik mampu memahami macam-macam wujud benda, padat, cair, dan gas. Yang kedua, peserta didik dapat mengamati dan mendiskusikan peristiwa sehari-hari yang menunjukkan perubahan wujud benda. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok diskusi atau praktikum. Yang ketiga, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman. Yang keempat, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum, diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok. Dan yang kelima, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Di target peserta didik reguler umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jumlah peserta didik ada 28 peserta didik keseluruhan. Sarana dan prasarana sumber belajarnya yaitu YouTube, terus buku guru dan buku peserta didik IPAS kelas 4. Media pembelajarannya kertas manila, lem, gunting, spidol, pastel. Sarana prasarana LCD, proyektor, laptop, jaringan WiFi. Model pembelajarannya PJBL, model pembelajaran tatap muka, pendekatan saintifik, dan TPACK. Strategi pembelajarannya kontekstual, metode pembelajarannya pengamatan, percobaan, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Selanjutnya kegiatan inti. A. Capaian pembelajaran peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. B. Tujuan pembelajaran melalui PowerPoint materi wujud benda padat, cair, dan gas. Peserta didik dapat membedakan benda padat, cair, dan benda gas dengan benar. Melalui pengamatan video materi perubahan wujud zat, peserta didik dapat membedakan perubahan wujud zat. Melalui bekerja kelompok dan diskusi, peserta didik dapat membuat karya tempel pemasangan contoh-contoh perubahan wujud zat. C. Pemahaman bermakna. Peserta didik mampu menganalisis wujud zat dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. D. Pertanyaan pemantik. 1. Kenapa kalau kita memakan es krim bisa meleleh? Yang kedua, kenapa air yang cair dimasukkan ke dalam kulkas yang dingin akan membeku? Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar guru, laptop, alat dan bahan ajar yang dibutuhkan. 2. Peserta didik menyiapkan buku pelajaran IPAS dan alat tulis. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, ketua kelas memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, peserta didik bersama guru menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme siswa. Yang keempat, guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu ketahui tentang wujud benda? Yang pertanyaan kedua, pernah dengar benda padat, cair, atau gas? Dan pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan contoh benda padat, cair, dan gas. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan inti. Sintak 1. Penentuan pertanyaan mendasar. Guru menayangkan PowerPoint mengenai perubahan wujud zat. Terus selanjutnya guru menayangkan video dari YouTube berisi apa itu perubahan wujud benda.
Yang ke selanjutnya, peserta didik mengamati video tersebut. Yang kesembilan, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang ada di video tentang perubahan wujud benda dan yang bisa menjawab mendapatkan reward berupa bintang penghargaan. Yang ke-10, peserta didik dan guru saling bertanya jawab tentang pemecahan masalah seperti mengapa es dapat berubah wujud dan faktor apa yang memengaruhi perubahan wujud tersebut. Sintak 2, peserta didik menerima penjelasan guru bahwa pembelajaran kali ini akan dilakukan secara diskusi kelompok. Selanjutnya, peserta didik telah menerima LKPD dari guru. Peserta didik membaca petunjuk pengerjaan LKPD. Jika dirasa ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada guru. Yang ke-13, peserta didik mendapatkan penghargaan dari guru tentang kegiatan di LKPD. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Sintak 3, menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik dan guru membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek atau tahapan-tahapan pengumpulannya. Yang ke-16, peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Selanjutnya, sintak 4, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, peserta didik melakukan pengerjaan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan setiap masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Sintak 5, menguji hasil. Peserta didik dan guru berdiskusi tentang langkah-langkah membuat karya tempel contoh-contoh perubahan wujud zat. Selanjutnya, guru memantau hasil proyek yang telah dibuat dan mengukur ketercapaian standar. Yang ke-21, peserta didik membahas kelayakan proyek yang dibuat. Selanjutnya, peserta didik memaparkan laporan karya, yaitu menampilkan hasil pembuatan karya tempel. Sintak 6, evaluasi pengalaman kerja. Sebelum evaluasi, peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kegiatan ice breaking senam penguin untuk meningkatkan konsentrasi. Yang selanjutnya, peserta didik melakukan bimbingan proses pemaparan proyek, yaitu memamerkan hasil karya tempel kelompok masing-masing. Yang ke-25, setiap kelompok menampilkan hasil karyanya di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik, kelompok lain, dan guru menanggapi hasil proyek yang telah dipaparkan oleh setiap kelompok. 27, guru memberikan penilaian hasil proyek. Selanjutnya, kelompok yang karyanya paling bagus dan rapi mendapatkan reward berupa bintang berpoin dari guru. Yang selanjutnya, kegiatan penutup. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang belum dipahami. Peserta didik bersama guru membuat simpulan tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ke-31, siswa mengerjakan soal tes evaluasi melalui web quizzes mengenai wujud benda dan perubahan yang diberikan oleh guru. 32, peserta didik bersama guru melakukan refleksi materi. 33, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, peserta didik menyanyikan bersama lagu daerah Lir-Ilir, lagu daerah Jawa Tengah. Yang ke-35, peserta didik bersama guru berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, guru mengucapkan salam penutup. Asesmen yang digunakan ada asesmen diagnostik melalui pertanyaan pemantik, terus asesmen formatif, tes evaluasi ulangan harian, dan asesmen sumatif tentang penilaian keterampilan. Kegiatan remedial. Setelah melakukan evaluasi, akan dilakukan kegiatan remedial, berikan kepada peserta didik jika belum mencapai kriteria minimum kompetensi. Pelaksanaan kegiatan remedial dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pencapaian peserta didik. Kegiatan remedial yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Bimbingan individu. Bimbingan individu dilakukan jika ada peserta didik yang mengalami kesulitan dan kesulitan yang dialami berbeda-beda.
Yang kedua, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dilakukan jika ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Yang ketiga, pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. Hal ini dilakukan jika semua peserta didik mengalami kesulitan selama kegiatan pembelajaran. Jika hal ini terjadi, pembelajaran ulang dengan media dan metode yang berbeda direkomendasikan. Saat tes ulang, tingkat kesulitan soal dapat diturunkan. Selanjutnya, panduan pengayaan. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan yang lebih variatif dengan menambah keluasan dan kedalaman materi yang mengarah pada high order thinking atau materi-materi yang hot. Terus selanjutnya program pengayaan dilakukan di luar jam belajar efektif. Sini ada lampiran-lampiran, nanti ada bahan ajar, LKPD, kisi-kisi, instrumen penilaian, dan instrumen evaluasi. Selanjutnya akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh Ibu Hidayatun Nur. Monggo Ibu Hidayatun Nur. Mic-nya belum hidup, Bu. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan. Di sini selanjutnya mengenai bahan ajar untuk kelas 4 bab 2 wujud zat dan perubahannya. Next, Pak. Next. Next, Mom. Iya. Next, lanjut. Iya, lanjut next. Nah, ini. Sebentar. Ke atas, Pak. Atasnya lagi. Sebentar. Iya, itu. Capaian pembelajaran. Ke bawah. Nah, ini. Ya, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di sini kami ada elemen yang pertama itu mengenai pemahaman IPAS dengan capaian pembelajaran. Bahwasanya di sini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, di sini kita menggunakan PowerPoint dengan materi wujud benda pada cair dan gas. Diharapkan siswa dapat membedakan benda padat, benda cair, dan benda gas dengan benar. Yang selanjutnya, siswa akan melakukan pengamatan melalui video materi perubahan wujud zat. Peserta dapat membedakan, peserta didik atau siswa ini dapat membedakan perubahan wujud zat, cair, membeku, mengkristal, menyublin, mengembun, dan menguap. Kemudian dilakukan bekerja kelompok atau nanti selanjutnya diskusi peserta didik di kelompok masing-masing dengan membuat karya tempel pemasangan contoh-contoh perubahan zat. Next. Ya, ini ada petunjuk untuk belajarnya, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Next, Pak. Ya, ini untuk materinya Bapak Ibu, bahwasanya wujud zat, benda, wujud zat bisa berubah-ubah. Seperti es krim yang kita makan, yang dimakan oleh Banu dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Nah, di sini diharapkan anak-anak mengetahui bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah. Next. Ya, ini untuk selanjutnya anak-anak dapat, siswa dapat membedakan untuk benda padat, contoh-contoh benda padat. Benda padat adalah benda yang berwujud padat dan memiliki volume tetap. Yang selanjutnya mengenai benda cair. Ini ada contoh-contoh gambar benda cair.
Kemudian anak-anak dapat menyimpulkan bahwasannya benda cair itu berwujud cair dan memiliki volume tetap dan dapat menyebutkan contoh-contohnya. Ya, selanjutnya untuk benda gas, ini ada cerobong, ada balon, diharap ya selanjutnya ini ada gambar situasi gambar di dapur itu terdapat banyak sekali bahan apa benda-benda padat, cair maupun gas. Di sini anak-anak diharapkan atau siswa itu diharapkan dapat mengelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tersebut. Next. Selanjutnya, anak-anak atau siswa dapat menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai perubahan wujud zat. Next, Pak. Ya, ini ada apa? Perubahan untuk skema perubahan wujud zat dari gas, cair maupun padat. Next. Ya, ini mengenai benda cair beserta contohnya, kemudian proses membeku, menguap, mengembun, juga menyuplin. Ini Bu Nur kok nggak bergerak ini? Sinyalnya hilang mungkin, Pak. Hilang. Iya. Ini ini saya lanjutkan ya, Pak. Oke, monggo, monggo, monggo Mas Eh, Ramli. Bu, Tanya kok nggak Bu bergerak. Hidayatun kayaknya terpental ini keluar. Iya, monggo diteruskan aja Mas Eh, Ramli. selanjutnya media pembelajarannya yang pertama kelompok kami menggunakan media PowerPoint, terus menggunakan YouTube, terus ini ada video ice breaking sebelum evaluasi, terus media proyek dengan alat dan bahan sebagai berikut. Ini ada kertas manila, lem, gunting, spidol, dan pastel. Ini LKPD wujud zat dan perubahannya. Ini untuk yang apa itu tugas kelompoknya. Ini capaian pembelajarannya, peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya melalui PowerPoint, materi wujud benda padat, cair, dan gas, peserta didik dapat membedakan benda padat, cair, dan gas. Terus melalui pengamatan video materi perubahan wujud zat, peserta didik dapat membedakan perubahan wujud zat. Selanjutnya, melalui bekerja kelompok dan diskusi, peserta didik dapat membuat karya tempel pemasangan contoh perubahan wujud zat. Ini ada alat dan bahannya, terus petunjuk pengerjaannya. Ini nanti, misal ini proses membeku. Jadinya dari gambar ini nanti dipotong terus ditempelkan setiap kertas. Nanti dari air menjadi es batu. Terus ini ada kisi-kisi penilaian pengetahuan. Terus ada tes evaluasi. Selanjutnya ada ini tabel rubrik penilaian diagnostik, penilaian sumatif, terus penilaian sikap sosial, penilaian keterampilan, dan ini ada jurnal jurnal refleksi guru, lembar observasi guru,
serta ini ada pedoman wawancara peserta didik yang isinya bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran yang telah berlangsung tadi. Yang kedua, apakah pembelajaran tadi sama atau berbeda dengan pembelajaran sebelumnya? Terus yang ketiga, apa yang kamu harapkan agar guru lakukan saat pembelajaran tadi? Yang keempat, hal apa yang tidak menarik saat pembelajaran berlangsung? Dan yang kelima, menurut pendapatmu, hal menarik apa yang terjadi saat pembelajaran tadi? Dan ada angkat motivasi belajar peserta didik. Jadi ini nanti setelah pembelajaran diberi angkat ini. Terus ini ada analisis evaluasi pengetahuan. Oke, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sepertinya Ibu Hidayatun Nur belum masuk ke lobby Zoom. Betul napa-napa Mas Oke, Romdon. oke, Pak. Terima kasih Mas Romdon. Ini kok ada dua nama sama ya, Romadoni sama Romdoni ya? Oke, Ya Mas Pak. Doni. Kembar Terus nih kok, panggil, Pak. Aslinya. terus, terus panggilannya siapa nih Mas Oh, Romadoni? Eh, pulau panggilannya Diki, Pak. oh gitu. Yang satu Oke, Mas Diki, yang satu Mas Doni ya. oke, oke. Oke, terima kasih Mas Diki. Oke, Oke. Mbak Nur ini terlempar. Oke, lah ini Mas Diki udah siap kalau ada yang bertanya tanpa Oke, Mbak. siap, Pak. Oke, Siap. monggo siapa yang mau bertanya ke kelompok 8. Hanya Mas Diki nih yang satu terlempar. Oh, Oke, Mas monggo Pak Doni. Joni. Oke, Mas Doni, monggo. Ye, saya mau bertanya ringan-ringan saja. Oke, Ada Pak. ice breakingnya, Mas Diki. Oke, leres Pak. Wonten niki, Pak. Ice breakingnya apa? Menonton itu Pak, melihat YouTube terus goyang penguin. Oh, ndak itu yang menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu. Oh, itu yang pembukaannya Pak untuk meningkatkan rasa nasionalisme siswa Kalau kepada negara boleh tercinta minta ini. tolong jenengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, siap. Ye, Saat ini Pak. monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju. Ya, Bon Pak terima Joni. kasih jenengan lolos di Indonesia Idol. Ya, cukup Tepuk dari tangannya saya. mana? Terima kasih Mas Diki, semangat. Ye, ye, Terima kasih. Ini sama-sama Ramadan. Ya. ye, matur suwun Pak Oke, Joni. kemudian yang kedua nih Mbak Yunita Damayanti mau tanya. Monggo Mbak Yunita. Monggo Bu Yunita. Pak Matur nuwun. Ini saya tidak bertanya, cuman sekedar memberi apresiasi dan sharing ya. Ye, Kali untuk modul ajarnya, cuman ini sekedar sharing dari saya. Ini fokusnya pembelajaran kontekstual, ya. Ini saya ye perhatikan Bu. dari awal itu sudah bagus dengan TPACK, tapi alangkah lebih baik, ya, alangkah lebih menonjol untuk kontekstualnya itu jika pada pembelajaran itu menggunakan benda yang real begitu loh. Pada penjelasannya misalkan perubahan wujud benda untuk membeku, mencair, menguap itu kan bisa langsung untuk benda-benda real di kehidupan sehari-hari bisa untuk ditampilkan dan anak-anak mungkin bisa langsung untuk mengetahui ngoten nggih. Jadi kontekstualnya itu lebih menonjol. Dulu begini Mas, saya pernah untuk mengikuti penilaian nggih sama modul ajar seperti ini dan materinya sama ini. Dan dulu masukan untuk saya pun
begitu, alangkah baiknya jika ada benda-benda kontekstual di kehidupan sehari-hari, ada es batu, ada apa yang bisa dibawa sederhana untuk misalkan mencair, menguap, membeku itu seperti apa, tapi bawa benda-benda real seperti itu, Mas. Ini sekedar sharing, ya, mohon maaf untuk eh, kelompok Mas Diki. Itu juga saya dapat masukan dulu dari para senior saya untuk fasil saya dulu seperti itu, untuk lebih realnya, untuk kontekstualnya itu lebih terlihat. Tapi overall semuanya tadi sudah bagus sekali. Terima kasih. Oke, Bu, siap. Terima kasih masukannya. Lebih baik lagi kalau bawa es krim itu Mas Diki. Oke, Pak. Iya, Pak Slamet. Satu kelas Nanti dibagi es satu krim. kelas dibagi es krim satu-satu. Waduh, itu nanti bisa melek semua murid, anak-anaknya. Oke, terima kasih. Saya kira sudah. Mas Diki, monggo Oke, bisa ditutup. oke, Pak. Izin stop share. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, ini tinggal satu. Biar waktunya cukup nanti pada waktu saya memberikan nilai. Teman-teman yang sudah presentasi, berarti tinggal satu kelompok, nggih. 2 kelompok. Materinya nanti dikumpulkan ke Mas Doni, nggih, Mas Doni. Oh, Semuanya jadi kelompok 1 sampai kelompok 10 jadikan satu, di print out, nanti dijilid ya. Sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melaksanakan atau tugas ya, membuat tugas, dan nanti Mas Doni tidak perlu harus ketemu saya, bisa dititipkan di sekretariat ke ke Mbak Nurul atau Mbak Radia. Ya, itu ya. Sehingga nanti insya Allah karena ini sudah mulai penilaian, mulai tanggal 2 sudah mengentri nilai. Jadi nanti saya supaya tidak terlambat. Oke, teman-teman semuanya, nanti materi yang sudah dipresentasikan dikasihkan Mas Doni ya. Nanti Mas Doni yang menjilid, nanti iuran untuk jilidnya jangan Mas Doni sendiri semua gitu ya. Gitu ya. Berarti tinggal satu kelompok ya Mas Doni nggih. Oke, kelompok 9-10, Bapak. 2 kelompok. 9-10 berarti tinggal satu pertemuan, dan insya Allah minggu depan kita selesaikan. Setelah itu selesai, dan saya berharap nanti minggu depan itu kalau bisa sudah dijilid. Jangan sampai melebihi tanggal 15 kalau bisa ya. Karena nanti terakhir saya mengentry nilai supaya bisa nyandak waktunya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Assalamualaikum Pak Slamet, maaf tadi kepental. Lah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wong tadi Mbak Hidayatun itu diem saja nggak bergerak kok. Terus Maaf hilang. Pak ya. Nggak apa-apa, nggak Maaf Pak apa-apa. Rosdoni. Yang namanya pakai alat ya seperti ini, sosok ada yang hilang, nggak apa-apa. Nggih. Terima kasih, nggak apa-apa Mbak Hidayatun Nur. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu ada yang dapat kita pelajari, dan semoga teman-teman semuanya lebih paham lagi tentang project based learning yang ini dan nanti bisa dipraktekkan. Tapi kurikulum besok itu yang deep learning seperti apa kita juga belum paham ya Bu ya. Nggak apa-apa, yang penting sekarang yang ini dulu. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup kuliah pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Masih satu lagi pertemuan, tetapi mulai hari ini boleh nyicil di materinya disampaikan ke Mas Doni, dan nanti Mas Doni bisa mengumpulkan jadi satu, dijilid, dan nanti akhirnya dikumpulkan di sekretariat di MPD. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.